Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan terlimpah untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Rofiana, dosen Prodi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiologi Pendidikan Islam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan disampaikan secara tatap muka atau luring. Video ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran, untuk kepentingan sertifikasi dosen atau Serdos. Deskripsi mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam memiliki bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik berupa observasi lapangan. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester 4 di Prodi PAI, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Tujuan mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi pendidikan dalam konteks sosial keagamaan, serta memadukannya dengan nilai-nilai Islam, guna menjawab tantangan pendidikan kontemporer. Topik bahasan utama, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar sosiologi pendidikan dalam perspektif Islam. Teori-teori seperti teori fungsionalisme, teori konflik, teori interaksionisme simbolik, interaksi sosial antara guru dan siswa, serta peran pendidikan dalam transformasi sosial. Selain itu, mahasiswa akan belajar tentang stratifikasi sosial dan keadilan di dalam pendidikan. Selain itu juga pendidikan dan mobilitas sosial, tantangan globalisasi terhadap pendidikan Islam, serta penguatan karakter berbasis nilai Islam menjadi hal penting untuk dipelajari. Materi dimulai dari pengantar sejarah sosiologi pendidikan hingga analisis isu-isu aktual dalam pendidikan Islam. Capaian pembelajaran mahasiswa. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep sosiologi pendidikan dalam konteks sosial keagamaan, mampu menganalisis peran pendidikan Islam dalam menghadapi ketimpangan sosial, mobilitas, dan tantangan global, mampu memadukan nilai-nilai Islam dengan teori sosial dalam praktik pendidikan, mampu merefleksikan pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial dan pembentukan karakter. Referensi dan sumber belajar pertama adalah meliputi pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian buku berjudul Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, buku Sosiologi Pendidikan karya Muhammad Mudzakkir, dan juga buku Perubahan Sosial dan Pendidikan karya H.A.R. Tilaar. Dan buku-buku pendidikan dari Muhammadiyah karya Profesor Haidar Nasir, Profesor Samsul Anwar, dan Profesor Zakiyuddin Baidawi. Mahasiswa juga dianjurkan untuk membaca buku tambahan dan juga menonton film edukatif yang direkomendasikan. Film itu seperti Laskar Pelangi, Negeri Lima Menara, Freedom Writers, dan Three Idiots. Metode dan sistem pembelajaran. Di dalam perkuliahan dilakukan secara sinkronus atau tatap muka dengan pendekatan diskusi interaktif, studi kasus, simulasi, dan observasi lapangan singkat. Mahasiswa dituntut aktif baik di dalam kelas maupun di dalam praktek kolaboratif di lapangan. Sistem pembelajaran bersifat kolaboratif dengan kerja kelompok, refleksi individu, dan presentasi. Selanjutnya, evaluasi dan asesmen. Penilaian mencakup ujian tengah semester dan ujian akhir semester,
tugas mingguan, diskusi kelompok, tugas praktik observasi, serta penulisan esai reflektif dan penulisan book chapter kolaboratif bersama dosen. Bobot penilaian disesuaikan dengan rubrik universitas, dengan total pencapaian 100%. Durasi dan struktur waktu perkuliahan ini berlangsung selama 16 kali pertemuan. Setiap pertemuan terdiri dari 2 SKS yang berarti 2 kali 50 menit kelas, 2 kali 50 menit penugasan terstruktur, 2 kali 50 menit pembelajaran mandiri di rumah. Selanjutnya, penutup. Demikianlah penjelasan umum mengenai mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam yang saya ampu. Semoga memberikan gambaran yang jelas bagi para mahasiswa dan pihak penilai dalam proses Serdos. Selanjutnya mari kita simak bersama cuplikan pembelajaran di kelas yang telah dilaksanakan secara langsung di Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, mari kita awali kelas kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Monggo kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sehat semuanya kalian? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan dan mobilitas sosial dalam Islam. Mungkin di antara kalian ada yang paham ya, apa itu mobilitas sosial dalam Islam? Pernah mendengar kalimat tersebut? Pernah ya. Baik, salah satu hal yang paling utama di dalam mempelajari sosiologi adalah kita mempelajari apa sebenarnya fungsi pendidikan bagi masyarakat. Dan dalam hal ini, pendidikan itu menjadi salah satu kunci bagi mobilitas sosial, bukan hanya kepada murid atau mahasiswa, tapi juga bagi orang-orang yang mendapatkan pendidikan tersebut. Baik, silakan slide pertama. Ya. Nah, di sini pentingnya pendidikan dalam Islam. Islam meminta kita semua untuk senantiasa mempelajari ilmu pengetahuan seperti halnya kita dalam perilaku sehari-hari. Semua harus dilakukan menggunakan ilmu sesuai dengan tahapan masing-masing. Nah, di dalam Islam pendidikan itu bukan hanya sekedar memindahkan ilmu pengetahuan atau ilmu agama atau ilmu keterampilan, tetapi Islam mengajarkan, sosiologi mengajarkan bahwa pendidikan dalam Islam itu menjadi alat perubahan kehidupan dari tingkat sederhana menjadi tingkat yang lebih berkualitas. Dan di dalam sosiologi pendidikan Islam kita mengenal apa yang disebut sebagai mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa? Mungkin kalian pernah dengar mobilitas itu apa sih artinya? Coba Kak Hani, mobilitas itu artinya apa? Mobilitas itu kayak perpindahan dari satu kota ke kota lain. Oke, betul. Baik, yang lain, yang Putri, mobilitas yang kalian kenal itu apa? Mobilitas seperti perubahan dari sesuatu yang biasanya menuju sesuatu yang lebih baik.
Oke, dari yang sederhana menjadi yang lebih baik. Baik, mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial ke arah yang lebih baik, baik secara ekonomi, pendidikan maupun peran sosial. Pendidikan ini bisa menjadi instrumen utama dari perubahan nasib umat manusia. Next. Oke, dasar teologi pendidikan adalah Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Saya minta dibantu untuk membacakan ayatnya ya. Coba siapa yang mau membaca? Silakan. Oke, silakan Kak Raffi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shudu fanshudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Ada yang mau membacakan artinya? Coba dibacakan tadi artinya. Itu bisa pinjam kitabnya Raffi, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini dikunci dalam satu kalimat terakhir yang menyatakan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari mana, baru kemudian berilmu di antara kamu beberapa derajat. Meninggikan orang yang beriman ini maknanya adalah orang yang bersungguh-sungguh meyakini adanya Allah, adanya kitab, adanya nabi, ya, dan sebagainya di dalam rukun iman. Dan berilmu itu artinya orang yang bersedia mempelajari hal-hal yang akan menjadi jawaban atas peristiwa-peristiwa yang harus dihadapi. Nah, ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Ada yang masih hafal hadisnya? Silakan. Ya, silakan. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimin. Ya. Baik, teman-teman, ini bisa kita lihat bahwa pendidikan itu merupakan kewajiban bagi kita yang beragama Islam, dan pendidikan itu merupakan alat pembebasan dari kebodohan dan pemberdayaan untuk kebaikan umat manusia. Pendidikan disebut sebagai pembebas atau pemberdaya itu karena dengan orang punya ilmu maka akan bisa membandingkan hal-hal yang mencelakai dirinya, hal-hal yang memerosotkan dirinya, hal-hal yang menipu dirinya, atau hal-hal yang bisa mengangkat dia ke tempat yang lebih baik dengan teknologi, dengan keterampilan, dengan skill dan sebagainya yang kemudian bisa mengangkat nasib manusia secara keseluruhan. Selanjutnya, nah, konsep mobilitas sosial. Kita belajar di dalam sosiologi pendidikan Islam bahwa mobilitas sosial merupakan perpindahan individu dari satu posisi sosial ke satu posisi sosial yang lain. Nah, jenisnya itu ada dua. Mobilitas sosial yang sifatnya vertikal itu bisa naik, bisa turun. Dan yang kedua adalah mobilitas sosial yang sifatnya horizontal. Di sini saya menjelaskan ada mobilitas sosial fungsional. Apa itu mobilitas sosial fungsional? Adalah perubahan karena peran dan kapasitas.
Perubahan karena peran dan kapasitas itu masuk ke dalam mobilitas vertikal. Seperti Anda, misalnya Anda dulu Alia, SMA, lalu sekarang Anda kuliah di UAD, itu berarti Anda sudah mengalami mobilitas vertikal secara pendidikan. Nah, faktor pendukung, kenapa orang bisa melakukan mobilitas vertikal? Pertama adalah pendidikan. Kalian bisa masuk ke universitas karena kalian sudah lewat di SMA atau Alia. Kemudian kalau orang tidak kuliah, tidak lewat SMA atau Alia, kemungkinan bisa nggak kuliah di UAD? Ya, tidak bisa karena tidak ada layar sebelumnya. Kemudian yang mendukung adalah keterampilan. Anda sampai di tempat ini mungkin karena Anda juga bisa mengerjakan soal ujian pada saat Anda SMA. Anda mendaftar juga pakai tes, mungkin beberapa mahasiswa mengalami hal tersebut. Kemudian semangat kalian untuk etos kerja dan karakter yang memungkinkan kalian bertahan sebagai mahasiswa. Etos kerja ini terlihat dari apa sih yang bisa membuat orang bertahan naik? Dilihat dari apa? Coba, dilihat dari apa? Orang bisa terlihat etos kerja. Silahkan. Apa Kak? Dari semangat. Dari semangat. Kamu Kak? Menjaga amanah. Menjaga amanah. Kamu Kak? Ingin membahagiakan orang tua. Ingin membahagiakan orang tua. Oke. Etos kerja itu dilihat dari apa? Ingin menggapai cita-cita. Menggapai cita-cita. Kemudian orang bisa naik kelas secara vertikal itu juga harus diikuti dengan perbaikan karakter. Contoh, perbaikan karakter yang dilakukan oleh mahasiswa, misalnya itu contohnya pada perilaku apa? Coba Kak. Dengan mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Bagus. Kamu Kak? Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh faktor yang akan bisa mendukung perbaikan karakter yang nanti bisa memenuhi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan mobilitas vertikal. Oke, baik, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Baik, di antara kalian silahkan nanti yang bisa bertanya atau ingin bertanya silahkan. Saya Bu. Oh iya. Jadi pertanyaan saya tuh, gimana sih peran sekolah Islam tuh dalam menciptakan mobilitas sosial di masyarakat? Oke, peran sekolah-sekolah Islam dalam menciptakan mobilitas sosial di masyarakat. Ada yang bisa membantu menjawab? Jadi sebenarnya memang agak sulit sekolah Islam itu menciptakan peluang mobilitas sosial, apalagi ketika ingin mobilitas sosial itu arah lebih baik ketika di situ sekolah Islamnya stagnan, hanya menengok ke masa lalu, hanya belajar dari masa lalu tanpa adanya perubahan, tanpa adanya inovasi, dan masih terganjal dengan hal-hal yang stagnan gitu. Mereka tidak mau beristihad, mereka tidak mau berpikir dengan lebih logis, hanya kalau haram ya haram, kalau kayak gini ya kayak gini, hanya terpacu pada hukum-hukum semata. Itu akan susah untuk menciptakan mobilitas sosial yang baik. Akan tetapi ketika sekolah Islam itu dalam tanda kutip mampu move on, maka yaitu tadi mengajarkan bagaimana siswa-siswanya itu bisa berpikiran maju, bisa untuk istilahnya beristihad dengan logika yang mereka miliki. Oke, luar biasa ya jawabannya Raffi. Menurut Nabil, apakah itu sudah menjawab? Tapi masih agak kurang. Oke, jadi peran sekolah Islam dalam menciptakan peluang mobilitas sosial itu menurut kamu sendiri bagaimana? Kalau menurut saya juga yaitu kayak di dalam sekolah Islam itu harus menginovasi lagi Bu. Kayak misalnya kita tuh tidak boleh menolak kemajuan zaman, harus kayak misalnya ada teknologi yang namanya AI, kita juga menggunakan, jangan cuma hanya berpatok dengan yang ada di buku saja. Jadi kayak kita lebih menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Oke, baik, berarti kamu meniti beratkan pada bagaimana mobilitas sosial di masyarakat itu digerakkan bukan hanya lewat cara-cara yang tradisional, tapi juga menggunakan perangkat teknologi. Oke,
Baik, bagus ya pertanyaannya Nabil. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Raffi silakan. Ini Bu, terkait dengan pendidikan gitu ya kan. Yang saya tanyakan adalah apakah pendidikan saat ini itu membangun keadilan sosial atau justru malah menambah kesenjangan yang ada? Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus ya dari Raffi ya. Apakah pendidikan itu bisa menjadi alat keadilan sosial atau justru pendidikan itu memperkuat kesenjangan? Coba menurut kalian seperti apa? Berdasarkan pengalaman kalian dari daerah masing-masing, apakah pendidikan itu bisa menjadi alat keadilan sosial? Silakan. Nah, pendidikan sampai hari ini masih ini menjadi tanda tanya untuk keadilan sosial bagi pendidikan. Nah, jadi di pengalaman saya itu ketika mengajar di daerah terkecil ataupun di daerah Sulawesi, itu masih krisisnya fasilitas dalam sekolah tersebut, kayak seperti perpustakaan itu di sana belum ada. Nah, apalagi siswanya itu tidak bisa berbicara secara bahasa resmi Indonesia. Nah, jadi masih menggunakan bahasa daerah sana. Nah, justru itu masih memperkuat kesenjangan dalam pendidikan ataupun menjadi alat keadilan sosial. Oke, berarti dengan situasi yang tidak setara daerah maju dengan daerah terpencil itu justru sebenarnya agak susah menurut Lau untuk menyebut bahwa keadilan adalah alat keadilan sosial. Bagaimana pendidikan bisa menjadi alat keadilan sosial kalau perpustakaan saja tidak ada, lalu bahasa Indonesia yang dipakai sebagai bahasa nasional belum digunakan di wilayah tersebut, masyarakatnya lebih suka menggunakan bahasa daerah sehingga ketika komunikasi dengan daerah lain terhambat ya dengan adanya bahasa-bahasa khas daerah. Oke, kemudian pertanyaan kedua, siapa yang mau jawab dari Kak Raffi tadi tentang apakah pendidikan itu memperkuat kesenjangan atau bisa menjadi jembatan untuk mengatasi kesenjangan? Oke, nanti lagi nih, silakan. Kalau menurut saya tuh bisa dua-duanya. Kalau untuk keadilan sosial, kayak misalnya kenapa pendidikan itu cukup penting untuk keadilan sosial, karena kalau melihat lagi, karena orang yang berpendidikan itu kan lebih cenderung mengetahui, memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada orang yang tidak mengenyam pendidikan. Nah, akan tetapi juga bisa memperkuat kesenjangan. Seperti contohnya kayak kenyataan di Indonesia sekarang tuh, meskipun orang berpendidikan tinggi, udah S1, gitu kan, udah sarjana, tapi itu masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, ada yang mau menambahkan pertanyaan Raffi? Jawabannya apa? Ya, ini ya. Kesenjangan dan juga keadilan itu adalah dua mata pisau yang semuanya sama-sama tajam terjadi di Indonesia. Jadi di satu sisi pendidikan bisa menjadi alat untuk melakukan perubahan sosial yang lebih baik yang disebut sebagai alat keadilan sosial. Tapi di sisi lain pendidikan juga bisa menjadi alat yang menambah semakin jauhnya kesenjangan. Kenapa? Karena akses yang tidak merata. Khususnya di kota dan desa, di daerah metropolitan dengan daerah terpencil. Itulah sebabnya kenapa pemerataan pendidikan menjadi satu program prioritas yang harus diperjuangkan. Sehingga nanti kalau kalian menjadi guru, jangan menolak kalau kalian ditaruh di daerah-daerah terpencil. Kenapa? Karena memang bagian dari perjuangan kita adalah sebagian dari perjalanan hidup kita mungkin harus didedikasikan untuk wilayah-wilayah yang terpencil, terluar, dan tertinggal di Indonesia. Oke, semangat ya untuk kalian nanti ya kalau mau menjadi guru agama. Baik, sekarang kita belajar membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Ada yang mau menarik kesimpulan dari pembelajaran kita? Silakan. Pendidikan dalam Islam adalah jalan mulia menuju mobilitas sosial dan kemandirian. Oke, pendidikan dalam Islam adalah jalan mulia menuju mobilitas sosial dan kemandirian. Oke, selanjutnya. Saya Bu, Ya. pendidikan Muhammadiyah ini telah membuktikan dirinya sebagai instrumen yang nyata dalam membangun kualitas hidup. Ya, Muhammadiyah telah membuktikan dirinya sebagai
instrumen kehidupan yang nyata dalam membangun kualitas hidup. Ada lagi? Saya dulu. Ya, silakan. Maka menjadi tugas kita hari ini sebagai generasi muda, harusnya para calon pendidik Islam ataupun guru agama untuk menerus perjuangan ini. Nah, kita harus meyakini bahwa mengajar bukan suatu hal ataupun sekedar profesi, tetapi jalan pengabdian masyarakat. Terima kasih atas kesimpulan yang kalian buat pada hari ini. Nah, di dalam perkuliahan ini, Bu Rofi akan memberikan tugas kepada kalian agar kalian nanti menulis satu esai, gitu ya. Satu esai yang menceritakan bagaimana jika kalian berada di sebuah masyarakat terpencil dan kemudian kalian diberi kesempatan kuliah di UAD, kalian jika diberi kesempatan itu, maka apa yang akan kalian lakukan? Gitu. Nanti silakan ditulis esainya 5 halaman ya. Bercerita tentang diri kalian sendiri, apa yang mau kalian kerjakan kalau kalian diberi kesempatan untuk bisa sekolah S1, S2, bahkan mungkin juga S3, apa yang bisa kalian harapkan dari kalian belajar di universitas. Oke, silakan nanti dikerjakan, dikumpulkan pekan depan. Selanjutnya, yang penutup. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saya kira ini perkuliahan kita pada hari ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.